Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Liza Saputri, NPM saya C1C0191154. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Madani Hatta, yaitu bab 2 yang dimana materinya tentang investasi pada ekuitas. Jadi sebelum kita ke materi investasi pada ekuitas, materi ini menyangkut dengan pelajaran kita waktu dulu, yaitu intermediate 1, yaitu tentang instrumen keuangan. Jadi instrumen keuangan ini salah satu kelompok yang akan kita jumpai pada saat kita sudah bekerja. Mau di mana kita bekerja, pasti kita akan menemukan yang namanya instrumen keuangan. Adapun PSAK yang mengatur instrumen keuangan sebelumnya ada PSAK 50, 55, 56, dan 71 berkaitan dengan instrumen keuangan. Baiklah, sebelum kita ke materi investasi pada ekuitas, sedikit kita membahas tentang instrumen keuangan. Jadi kalau kita membicarakan tentang instrumen keuangan, maka kita akan membicarakan yang namanya kontrak atau perjanjian. Kalau perjanjian atau kontrak itu pasti melibatkan dua orang atau lebih. Jadi perjanjian kedua belah pihak ini maka akan timbul yang namanya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu bisa jadi perusahaan kita menerima aliran kas masuk atau peningkatan aset. Bisa juga malah kita mempunyai kewajiban. Instrumen keuangan ini kita bentuk dalam aset keuangan, liabilitas keuangan, bisa ekuitas, bisa derivatif, dan lindung nilai. Selanjutnya kita membahas satu persatu dari instrumen keuangan ini. Yang pertama itu ada aset keuangan. Jadi kalau aset keuangan itu kontrak atau perjanjian yang melibatkan dua pihak. Nah, jadi kontrak ini nanti perusahaan akan mendapatkan kas masuk atau peningkatan aset. Jadi itu dikatakan aset keuangan. Contoh aset keuangan itu apa? Contoh aset keuangan itu ada yang pertama kas. Yang dimaksud itu adalah kas yang disimpan di rekening bank dalam bentuk giro. Dan yang kita dapatkan dari simpanan di rekening di bank dalam bentuk giro itu apa? Yang kita dapatkan itu akan perusahaan kita mendapatkan pendapatan bunga dari giro yang kita simpan. Jadi itulah aliran kas masuk yang kita dapatkan dari giro. Selanjutnya kita ke piutang. Piutang bentuk perjanjiannya itu apa? Bentuk perjanjiannya itu misalnya faktur. Faktur penjualan itu kan adalah suatu kontrak atau perjanjian antara penjual dan pembeli. Di situ pasti ada kesepakatan atau syarat yang kita sepakati. Baiklah, kita masuk ke materi kita, yaitu tentang investasi pada ekuitas atau investasi saham. Kita fokus ke akuntansi untuk investasi saham. Materi bab 2 ini adalah investasi saham, di mana perusahaan induk investor hanya memiliki saham di perusahaan investi, tidak boleh lebih dari 50%. Mengapa? Ya, karena kalau memiliki investasi perusahaan investi lebih dari 50%, maka akan dipelajari di materi selanjutnya, yaitu yang disebut dengan konsolidasian. Khusus untuk akuntansi investasi saham, itu perlakuan akuntansi untuk mencatat investasinya itu tergantung pada persentase kepemilikan investor pada perusahaan investi. Maka dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu kepemilikannya
kepemilikannya tuh 0, lebih dari 0 tentunya, sampai dengan 20%, maka itu dikatakan investor tidak punya pengaruh yang signifikan. Maka metode apa yang digunakan? Metode yang digunakan oleh investor untuk mencatat investasi ini bisa menggunakan metode biaya atau metode harga perolehan atau bisa menggunakan metode nilai wajar. Selanjutnya kita ke yang kedua, untuk pemilik saham di mana investor memiliki investasi lebih dari 20% tapi tidak lebih dari 50% atau boleh dikatakan sampai 50%. Ini disebut investasi pada entitas asosiasi. Dikatakan investor itu punya pengaruh yang signifikan. Kemudian metode yang digunakan itu adalah metode ekuitas. Dalam metode ekuitas ini nanti ada penyesuaian terhadap nilai investasi. Selanjutnya kita ketiga. Yang ketiga adalah kepemilikannya lebih dari 50%. Maka istilahnya itu ada perusahaan induk dan anak. Laporan keuangannya menjadi laporan keuangan konsolidasian. Untuk mencatat investasinya, investor atau perusahaan induk akan menggunakan metodenya itu boleh memilih. Mau memilih metode biaya bisa, metode entitas juga boleh, tetapi nanti laporan keuangannya yang bergabung disebut dengan laporan keuangan konsolidasian. Selanjutnya kita membahas metode kaitannya dengan investasi saham karena mirip metode biaya dengan metode nilai wajar. Supaya kita tahu bedanya, yang pertama itu untuk metode biaya dan metode nilai wajar ini, bagaimana pencatatan ketika perusahaan investor membeli sahamnya investi. Jadi yang pertama itu adalah pencatatan ketika perolehan investasi. Di situ investor akan mencatat nilai investasinya, itu sebesar harga perolehan atau sebesar biaya perolehan. Bagaimana pencatatan investor ketika investi membagi dividen? Maka baik metode biaya maupun metode nilai wajar, jurnal yang dibuat yaitu kas di debit, pendapatan dividen tunai di kredit. Selanjutnya kita yang kedua, bagaimana investi membagikan dividen tunai? Maka jurnal yang dibuat baik metode biaya atau metode nilai wajar sama, yaitu kas di debit dan pendapatan dividen tunai di kredit. Itu ketika investasi membagikan dividen tunai. Bagaimana perilaku yang dibuat investor kalau seandainya investi mengumumkan bahwa memperoleh laba, maka tidak ada penyesuaian terhadap investasi yang dimiliki oleh investor. Jadi tidak ada pengaruhnya dan jadi itu diabaikan saja. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, bagaimana seandainya terjadi perbedaan antara nilai wajar dengan harga perolehan. Maka inilah yang membedakan antara metode biaya dengan metode nilai wajar. Kalau pada metode biaya, maka tidak ada penyesuaian terhadap perubahan nilai wajar pada investasi. Tapi kalau metode nilai wajar, maka kita mencatat dalam jumlah penyesuaian untuk mencatat nilai penyesuaian nilai investasi kita berdasarkan nilai wajar. Berikutnya, metode ekuitas. Bagaimana metode ekuitas? Kalau pada metode ekuitas, maka akan digunakan investor yang memiliki saham investasi lebih dari 20% tapi tidak lebih dari 50%, atau dikatakan investasi pada entitas asosiasi PSAK 15. Letak bedanya dengan dua metode sebelumnya,
bagaimana jurnal yang dicatat investor ketika dia memperoleh investasi, maka jawabannya sama. Investasi akan mencatat sebesar harga perolehan dari investasi tersebut. Semua biaya yang dikeluarkan dalam kaitan kita memperoleh investasi. Selanjutnya, penghentian pengakuan.